Baiklah, perkenalkan nama saya Claudia Yunika Tampu-Bolon dengan NIM 2109070888 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari kelas 21B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi, yang dimana pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan jumlah produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Hasil produksi barang dan jasa ini tergambar melalui nilai pendapatan nasional suatu negara. Yang kedua adalah pengertian pembangunan ekonomi. Ini adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk. Yang ketiga yaitu ciri-ciri pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita, yang dimana pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan produk dan penduduk per kapita yang sangat tinggi dan cepat. Indonesia juga termasuk negara yang pertumbuhan relatif cepat. Hal yang dapat membuat laju pertumbuhan penduduk itu semakin cepat yaitu karena program keluarga berencana, meningkatkan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya produktivitas pada suatu negara atau kota tersebut. Sebuah negara atau kota dapat disebut produktif apabila masukan dari sumber tenaga dan modal yang semakin besar, serta meningkatnya efisiensi. Peningkatan dari jumlah produk per kapita juga dapat membuat sebuah negara atau kota terlihat produktif. Yang ketiga yaitu terjadinya pertumbuhan struktural yang tinggi. Laju pertumbuhan struktural disebut juga dengan transformasi struktural. Transformasi ini didefinisikan sebagai transformasi ekonomi dari pedesaan ke perkotaan, dari sektor pertanian ke sektor industri modern, dari perusahaan yang hanya dijalankan oleh perseorangan menjadi perusahaan besar. Yang keempat yaitu adanya urbanisasi. Hal ini disebabkan karena urbanisasi dapat meningkatkan pendapatan orang yang pindah dari desa ke kota, karena standar pendapatan yang di desa dan di kota berbeda. Selain itu, tingkat konsumtifnya pun semakin tinggi karena perkotaan menawarkan biaya hidup yang hampir 2 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan di pedesaan. Yang kelima, ekspansi negara maju. Sebuah negara dapat dikatakan maju jika negara tersebut memiliki kualitas pendidikan atau ilmu pengetahuan yang tinggi, serta persebaran dan penggunaan teknologi yang merata serta berkembang dengan baik. Yang keenam, arus barang, modal, dan orang antar bangsa-bangsa. Kini arus barang dan modal antar bangsa-bangsa semakin meningkat. Kegiatan ekspor dan impor juga berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang keempat adalah indikator pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai atau menghitung keseluruhan hasil output barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara, di mana hal ini mencakup semua produksi ekonomi yang dilakukan oleh warga negaranya maupun warga negara asing, selama masih berada di wilayah atau teritorialnya. Yang selanjutnya adalah pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita sendiri adalah pendapatan rata-rata penduduk di sebuah negara atau sering juga disebut sebagai standar untuk melihat kemakmuran suatu negara. Ketika pendapatan masyarakat di suatu negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut dianggap sedang meningkat. Yang ketiga yaitu kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk memiliki hubungan dengan pendapatan real per kapita, tepatnya dalam hal distribusi barang dan jasa. Yang keempat yaitu tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi negara yang membaik juga diwujudkan dari ketersediaan kesempatan atau lapangan kerja, di mana penyerapan jumlah tenaga kerja akan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan begitu, produktivitas negara pun ikut meningkat. Yang kelima adalah indikator pembangunan ekonomi. Ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama pendapatan per kapita. Alasan pendapatan per kapita sebagai salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi, karena jika pendapatan per kapita mengalami kenaikan, maka hal tersebut akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Yang kedua, struktur ekonomi. Karena struktur ekonomi sebagai salah satu indikator
berkembangnya pembangunan ekonomi sebagai salah satu pola perubahan seiring dengan pertumbuhannya ekonomi. Yang ketiga, urbanisasi. Urbanisasi ialah meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan di pedesaan. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sehingga menjadi salah satu indikator pembangunan. Yang keempat, angka tabungan. Perkembangan sektor manufaktur atau industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Semakin banyak angka tabungan yang dimiliki, maka perekonomian akan semakin berkembang. Yang kelima adalah indeks kualitas hidup. Ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator pembangunan sebagai gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Yang keenam, indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, sumber daya manusia. Perencanaan pembangunan ekonomi negara sangat bergantung pada kualitas manusia. Supaya menjadi SDM yang berkualitas, individu harus mempunyai keahlian, rasa ingin tahu yang tinggi, selalu berinovasi, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah sumber daya alam atau SDA. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah mempermudah proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, hasilnya dapat membantu atau mengoptimalkan perekonomian di negeri ini. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia sudah ada, negara membutuhkan iptek untuk mengolahnya. Semakin canggih teknologi yang dimiliki, maka semakin besar peluang negara untuk maju. Melalui pemanfaatan iptek, negara dapat menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak, cepat, mudah, dan memberikan manfaat. Yang keempat yaitu sistem pemerintahan. Pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan. Negara yang menganut sistem liberalis memberi kebebasan pada penduduknya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang kelima yaitu sosial budaya. Nilai-nilai sosial budaya berpengaruh terhadap proses pembangunan. Nilai ini dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat. Contohnya budaya gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang keenam yaitu modal. Modal sangat penting dalam membangun ekonomi suatu negara. Modal dibutuhkan untuk mengolah bahan baku, membeli peralatan, hingga mendirikan infrastruktur. Modal bisa diperoleh dari pelaku usaha itu sendiri, anggaran pemerintah, pihak swasta, atau bantuan investor luar negeri. Yang ketujuh yaitu kondisi politik. Politik dan pembangunan ekonomi tentunya saling berhubungan. Jika kondisi politik di suatu negara sedang tidak baik, seperti mengalami peperangan atau kudeta, maka berpengaruh terhadap investor yang ingin menanamkan modal di negara tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor pembangunan ekonomi. Ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan berdampak positif terhadap kegiatan ekonomi. Contohnya, warga dapat menjadi tenaga kerja profesional yang menghasilkan produk berkualitas atau berperan sebagai pengusaha kreatif. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Kini teknologi semakin canggih dan kehadirannya sangat bermanfaat karena mempermudah aktivitas manusia. Kondisi tersebut sangat menguntungkan karena dapat menghemat biaya dan lebih efisien sehingga penghasilan akan meningkat. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yaitu SDA. Kekayaan alam di Indonesia sangat melimpah dari hasil tambang, minyak bumi, biota laut, perkebunan, dan masih banyak lainnya. Namun, semua perlu diimbangi dengan ketersediaan SDM yang mumpuni untuk mengelola SDA tersebut dengan optimal. Yang keempat yaitu investasi. Semakin besar jumlah investasi akan mendorong meningkatnya kegiatan produksi. Tanpa investasi, roda perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik sehingga pertumbuhannya pun terhambat. Yang kelima yaitu tingkat inflasi. Inflasi merupakan kondisi di mana laju peredaran suatu mata uang tidak dapat dikendalikan. Yang keenam yaitu tingkat suku bunga. Pertumbuhan di bidang ekonomi memicu suku bunga meningkatkan seiring bertambahnya pendapatan masyarakat. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan materi pertama mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
memantau seluruh permintaan pada seluruh jenis produk, barang, dan jasa yang diproduksi dalam suatu periode tertentu. Yang kedua adalah pengertian AS atau Aggregate Supply atau penawaran agregat. Adalah total pasokan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada harga keseluruhan tertentu dalam periode tertentu. Yang kedua adalah teori makroekonomi. Teori makroekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi klasik dan teori Keynes. Yang pertama itu adalah teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik ini dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Yang kedua adalah teori Keynes. Teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Yang selanjutnya adalah perbedaan teori klasik dan Keynes. Dari perbedaan ekonominya dapat kita lihat bahwa teori Keynes percaya bahwa kapitalisme adalah sistem yang baik, tetapi terkadang dibutuhkan bantuan. Sedangkan dalam teori klasik perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Yang kedua tentang intervensi pemerintah. Teori Keynes mengatakan bahwa intervensi pemerintah sangat wajar dan diperlukan. Teori klasik justru sebaliknya menginginkan perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga adalah tentang pengangguran dan inflasi. Keynesian menyukai keterlibatan pemerintahan dan lebih peduli tentang jumlah orang yang memiliki pekerjaan daripada inflasi. Sebaliknya, walaupun ekonomi klasik memiliki beberapa kekhawatiran tentang pengangguran, tetapi mereka lebih khawatir pada inflasi harga. Yang selanjutnya adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Perbedaan utama antara teori Keynes dan teori klasik adalah bagaimana memprediksi dan memerlukan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Keynesian fokus pada masalah jangka pendek. Teori klasik lebih fokus pada hasil jangka panjang dengan membiarkan pasar bebas menyesuaikan diri dengan masalah jangka pendek. Yang selanjutnya adalah perkembangan analisis ADAS. Ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis ADAS menurut pandangan teori klasik dan bentuk analisis ASAD pada masa kini. Yang pertama adalah analisis ADAS menurut pandangan teori klasik. Pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh, maka apabila permintaan agregat bertambah atau meningkat, yaitu dari AD0 ke AD1 dan AD2, efeknya adalah tingkat harga akan meningkat dari P0 ke P1 dan P2, dan pendapatan nasional tetap sebesar YF. Analisis ADAS memperbaiki kelemahan yang didapati dalam teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik berpendapat dalam perekonomian tidak terdapat kekurangan permintaan agregat. Efek dari keyakinan ini selanjutnya, mereka berpendapat perekonomian selalu mencapai kesempatan kerja penuh, kegiatan ekonomi, dan pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia. Tingkat teknologi yang digunakan dan pertambahan uang dalam perekonomian akan menimbulkan inflasi. Yang kedua itu adalah bentuk analisis ASAD masa kini. Kurva AS adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YF. Setelah itu, kurva AS menjadi semakin tinggi tingkat kenaikannya. Kurva SRAS menunjukkan apabila tingkat harga adalah PF, maka perekonomian akan mencapai kesempatan kerja penuh. Oleh karena itu, perusahaan akan menghasilkan output yang bernilai YF. Yang kedua, apabila harga yang berlaku adalah P1, output yang ditawarkan perusahaan hanyalah bernilai Y1, dan pengangguran berlaku. Yang ketiga adalah pada harga P2, nilai output negara adalah Y2, yaitu lebih tinggi dari YF, karena perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak. Nilai Y1, Y2, dan YF adalah harga tetap, maka output Y2 lebih besar dibandingkan dengan Y1 dan YF. Dalam analisis ADAS, kelemahan teori klasik dan Keynes diperbaiki.
Teori klasik pada dasarnya sangat menumpukan perhatian ke segi penawaran, sedangkan analisis Keynesian sangat menekankan kepada segi permintaan. Dalam analisis ADAS, kedua aspek ini yaitu segi permintaan dan penawaran diperhatikan dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional atau dalam penentuan kegiatan ekonomi negara. Yang selanjutnya adalah analisis ADAS. Analisis ADAS ini merupakan analisis keseimbangan pendapatan nasional yang melengkapi analisis keseimbangan pengeluaran agregat dikurang penawaran agregat atau Y sama dengan AE. Dalam analisis ini, penawaran dibedakan menjadi dua macam, yaitu penawaran agregat jangka pendek atau Short Run Aggregate Supply atau SRAS. Pada penawaran ini, kurvanya berbentuk terus melengkung ke atas dan memotong tegak sumbu Y. Berbentuk horizontal karena upah dan harga kaku sudah ditentukan sebelumnya. Semakin tinggi kurva, maka semakin tinggi kenaikan yang terjadi. Oleh karena itu, pergeseran AD mempengaruhi output dan kesempatan kerja. Yang kedua adalah penawaran agregat jangka panjang atau Long Run Aggregate Supply atau LRAS. Kurva pada penawaran ini berbentuk vertikal karena output dihasilkan dari jumlah modal, tenaga kerja, dan ketersediaan teknologi, namun tidak dapat dipengaruhi tingkat harga. Pergeseran DA akan mempengaruhi tingkat harga, sedangkan output dan kesempatan kerja tidak akan terpengaruh. Yang selanjutnya adalah kurva permintaan agregat atau AD. Kurva permintaan atau AD didefinisikan sebagai suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Sifat kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurunkan dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Dan selanjutnya adalah faktor penyebab kurva AD menurun ke bawah adalah karena yang pertama tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua karena tingkat harga suku bunga dan investasi. Yang ketiga karena tingkat harga ekspor dan impor di berbagai negara. Yang selanjutnya adalah kurva permintaan agregat atau AS. Kurva penawaran agregat adalah suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas dengan tingkat kelengkungan yang semakin lama semakin tinggi. Faktor penyebab kurva AS melengkung ke atas yaitu yang pertama efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Yang kedua pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Yang ketiga tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Baiklah, sekian pemaparan materi pertama yaitu mengenai tentang